disapa, Sumirah bagaikan tersihir. Dia singkapkan kaos pink beserta penyangga payudaranya ke atas. Hingga gunung kembar yang besar montok itu pun longsor terkena gaya gravitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Saka Nagari. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari channel kami. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah cinta satu malam. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Malam ini adalah malam minggu yang ditunggu-tunggu. Darkam Sanjaya tengah bersiap-siap menuju ke lapangan bola yang letaknya tak jauh dari desanya. Sembari menunggu teman-temannya datang menyamperin, dia menambahkan minyak urang-aring pada rambutnya. Kemudian merapikan dengan sisir ompong miliknya. Tak lupa menyemprotkan parfum secukupnya. Terdengar ada yang memanggil-manggil namanya. Darkam membuka pintu. Oh, ternyata 5 orang temannya yang sudah janjian nonton bareng dari kemarin. Langkah kaki mereka sudah sampai di tepi lapangan. Suasana begitu ramai. Nampak deretan penjual makanan cepat saji, minuman, mainan anak-anak, dan masih banyak lagi. Pengunjung berdesakan memenuhi jalanan. Sementara itu, bentangan layar tancap di tengah lapangan juga telah dikerumuni banyak orang. Mereka berenam akhirnya berpencar sesuai dengan rencana masing-masing. Ada yang langsung masuk ke warung bakso, arena judi dadu, dan lain-lain. Sementara Darkam langsung merangsek di tengah-tengah sekumpulan cewek. Dia pun so akrab, penuh basa-basi, senggol-senggol sambil curi-curi pandang untuk memilih sasaran. Pilihannya jatuh pada gadis berkaos jangkis pink dengan bawahan legging 3/4 yang ketat. Darkam memperkenalkan dirinya. Gadis manis dan cantik itu juga menyebutkan namanya, Sumirah. Darkam pura-pura budak hingga Sumirah menyebutkan namanya berkali-kali sambil tertawa. Sembari mengeluarkan sejuta rayuan gombal, mata Darkam tak berkedip memandangi buah dada yang besar dan montok. Ditambah pantat lebar Sumirah yang terlukis sangat jelas berkat legging ketatnya. Tak urung hayalan mesum Darkam hadir berkecamuk dalam pikirannya. Serta merta singkong urat miliknya memanjang dan mengeras. Seolah-olah ingin mengusulkan sesuatu. Ia pun jadi sering menelan air liurnya. Semakin malam semakin akrab saja Darkam dan Sumirah. Mereka seakan tak mempedulikan riuh rendah penonton di sekitarnya. Apalagi lawakan Dono Kasino Indro di layar tancap. Darkam kemudian menawari Sumirah untuk ngebakso. Sumirah tampak malu-malu kucing menanggapinya. Pria bujang yang sudah tak bujang itu dengan pedenya menggandeng tangan Sumirah menuju ke warung bakso yang letaknya paling ujung. Sumirah tak kuasa menolak ajakan Darkam. Lagian siapa sih yang gak mau jajan gratis? Suasana di lokasi layar tancap masih ramai. Didukung dengan cuaca cerah bulan purnama dan biasanya pertunjukan akan berakhir menjelang subuh. Darkam melirik arloji Calvin Klein KW-nya. Jarum jam kelihatan bertumpuk. Itu artinya jam 00 tengah malam. 2 mangkok bakso dan 2 gelas teh manis sudah habis semua. Sumirah minta diantar pulang. Darkam menganggukkan kepalanya. Mereka berdua kemudian berjalan menjauhi keramaian. Darkam yang sudah semakin yakin telah menaklukkan hati Sumirah meraih tangan Sumirah. Gadis berdada montok itu tak menolak ketika jemarinya digenggam jari-jari kasar Darkam. Cahaya bulan masih menemani langkah kaki mereka. 10 menit berlalu, perjalanan menuju rumah Sumirah kelihatannya sudah tak jauh lagi. Suasana begitu lengang. Darkam lalu mengajak gadis berbodi gitar Spanyol itu untuk rehat sebentar di gardu Siskampling dengan alasan perutnya sakit.
Mereka duduk berdekatan. Darkam mengusap-usap perutnya agar sesuai dengan alasannya tadi. Lelaki 25 tahun itu perlahan menggeser badannya hingga posisi mereka berhadapan. Dia mengeluarkan rayuan maut tingkat dewa. Sumirah hanya tersenyum simpul. Tanpa sadar ia pun tenggelam dalam romansa. Telapak tangan kasar itu mengusap pipi cabi Sumirah, membelai rambutnya, lalu perlahan bibir Darkam hinggap di bibir sensual milik Sumirah. Mereka pun berpagutan. Bahkan gadis itu tak menolak. Tatkala tangan Darkam perlahan-lahan meremas payudara montoknya. Entah kenapa, Sumirah bagaikan tersihir. Dia singkapkan kaos pink beserta penyangga payudaranya ke atas. Hingga gunung kembar yang besar montok itu pun longsor terkena gaya gravitasi. Bak Gayung bersambut, merasa diberi keleluasaan. Darkam lantas membenamkan wajahnya di dada montok Sumirah. Lidahnya tak berhenti memainkan puting kecoklatan itu. Sementara tangan kanannya melanjutkan aksi remas-meremas sambil sesekali memutar-mutar puncaknya. Seakan mengerti apa yang diinginkan Darkam, Sumirah perlahan menurunkan legging beserta celana dalam putihnya sebatas lutut. Darkam kemudian berdiri dengan tubuh gemetaran menahan sangek berat. Tangannya bergerak menurunkan jeansnya beserta celana dalam merek Sony sampai betis. Sumirah mengambil posisi jongkok di hadapan Darkam yang masih berdiri. Tangan lembut Sumirah lalu memegang singkong urat Darkam yang sudah sedari tadi tegang memanjang. Beberapa saat Sumirah melakukan handjob yang diteruskan dengan blowjob. Terlihat wajah Darkam meringis merasakan geli-geli nikmat. Gadis berbokong besar itu berdiri. Tangannya mendorong pelan tubuh Darkam agar lelaki itu mengambil posisi duduk. Maklum saja, gardu ronda yang tak pernah dipakai ini ukurannya sangat sempit. Dan hanya ada sebuah risbang, kursi panjang dari bambu. Sumirah membalikkan badannya kembali dan membelakangi Darkam. Dia mundurkan dan menurunkan posisi pantat besarnya itu perlahan. Sementara tangan kanannya memegang batang Darkam yang keras. Sumirah menggesekkan batang Darkam di permukaan gua tembemnya agar cairan lubrikasi dari vagina Sumirah membasahi kepala si Otong. Ruang gua yang telah licin itu memberikan jalan bebas hambatan bagi singkong berotot milik Darkam untuk bergerak leluasa. Nafas mereka semakin memburu. Keringat membasahi tubuh mereka. Tiba-tiba beberapa cc cairan putih kental menyembur beberapa kali, mengakhiri adegan bercocok tanam kali ini. Mereka berpelukan erat, seolah ingin menghabiskan semua kegalauan, hingga tergantikan dengan rasa puas dan kebahagiaan. Setelah beberapa saat berbenah, mereka pun melanjutkan jalan-jalan malam dengan senyuman yang lebar. Begitulah sekelumit kisah Mbah Darkam Sanjaya menceritakan kenakalan masa mudanya yang di zaman sekarang lazim disebut cinta satu malam atau one night stand. Bukan waktu itu saja kakek yang masih terlihat gagah tersebut melakukannya. Pernah juga habis begituan, si perempuannya berubah. Wajahnya berubah seram, punggungnya berlubang. Mbah Darkam menyebutnya sundel bolong. Beliau berpesan agar tak usah meniru perbuatannya karena tetap ada risiko yang diterima. Mbah Darkam pernah mengalami mati rasa karena salah pasangan. Pernah juga terkena raja singa karena tak tahu kalau salah satu teman kencannya adalah PSK. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa 7 orang anak-anaknya adalah anak sulung dan semuanya hamil duluan sebelum menikah. Kakek yang sudah 7 kali kawin cerai tersebut menambahkan jika pernah mengalami impoten cukup lama hingga berobat kemana-mana. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari. Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.